Akan berjuang bersama umat, hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba, ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat, saudara. Takbir, angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya di penutup ini saya ingin sampaikan kepada semua, tolong waspada. Jangan Habib dengan Habib diadu domba. Jangan Kiai dengan Kiai diadu domba. Jangan mau Habib dan Kiai diadu domba. Dari dulu perjuangan di Indonesia, Habaib dan Kiai bersatu, saudara. Dari zaman Wali Songo yang juga merupakan keturunan Nabi, bersatu dengan para ulama untuk menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Sekarang ini ada oknum-oknum, saudara, yang mereka mencoba mencaci maki kiai, mencaci maki habaib, menanamkan keraguan di tengah umat, memfitnah sana, memfitnah sini, ingin mengadu domba umat, saudara. Bahkan ada kiai-kiai istiqomah. Di sini ada Kiai Haji Sulaiman, saudara, mencoba untuk menyuarakan yang hak, tahu-tahu diancam. Kita geruduk itu kiai, karena itu kiai nggak ikut agenda kita, kurang ajar. Saya tantang mereka, saudara, yang suka menghina-hina ulama. Kemarin ada satu orang, saudara, dari Jawa Tengah menghina guru tua, seorang Habib penyebar Islam di Indonesia Timur yang membangun sekolah lebih dari 1.500 sekolah pendidikan, saudara. Enaknya dibilang, saudara, guru tua itu monyet. Saya bilang bukan guru tua yang monyet, lo yang monyet. Enak itu ngomong. Dan yang saya nggak habis pikir, orang-orang ini yang menghina habaib, menghina kiai tidak ditangkap. Ada yang bilang Habib memang udah laporin, kami sudah laporkan mereka, sudah. Saya kirim pengacara, saya kirim anak-anak muda, buat laporan di Mabes Polri. Semuanya sudah dilaporkan, saudara. Yang Abu Jambannya kita laporin, semua kita lapor, saudara. Tidak ada yang diproses. Berarti apa? Berarti mereka dipelihara, saudara. Mereka dipelihara dengan gerakan intelijen hitam yang memang ingin menghancurkan Islam. Saya mau tanya semua di sini, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu. Takbir. Kalau ada yang ngadu domba habaib dengan kiai, biarkan atau lawan, biarkan atau usir. Takbir. Sallu ala nabi. Ini orang yang terhormat, orang yang begitu mulia, orang yang seumur hidupnya mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, saudara, untuk apa? Untuk agama, bangsa dan negara. Dan sampai hari ini anak keturunan beliau, anak cucu semua terus melanjutkan perjuangannya, ya ikhwan. Sampai daerah-daerah terpencil yang tadinya belum kenal Islam, taunya agama guru tua, dimasukin lagi, ya kawan. Sampai mereka masuk Islam. Dakwah yang luar biasa. Nggak minta gaji dari orang, saudara. Mereka kembangkan Islam habis-habisan di sana. Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara.
untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah, dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Begitu, sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini yang kita akekahkan barusan itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Yang barusan kita bawa bayinya kemari, Sarifah Aminah binti Muhsin Al-Haddad. Saudara, Habib Muhsin ini sedang mengambil doktor. Saat ini sedang studi di Al-Azhar. Insya Allah 6 bulan lagi akan pulang, saudara. Tadi putrinya, saudara. Yang ketiga yang kita akekahkan. Nah, Dr. Muhsin ini, Said Muhsin ini, saudara, ibunya adalah Syarifah Sa'diyah binti Habib Muhajir Al-Habsyi. Siapa itu Habib Muhajir Al-Habsyi? Saudara, ipar guru tua, saudara. Karena Habib Muhajir, saudara perempuannya Syarifah Haulah Al-Habsyi adalah istri daripada guru tua, ya ikhwan. Bahkan saudara-saudara sanak famili dari Habib Muhajir ini ke bawah keluarga besar Al-Habsyi, semua akhirnya bermusyawarah kawin dengan anak cucu daripada guru tua. Jadi luar biasa. Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Saudara, ternyata hari ini juga yang kita akekahkan satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Kuasa, kapanpun dia berkuasa, siapapun berkuasa, itu kan salah kepentingannya, salah satu pertimbangan utamanya apakah itu selaras dengan mempertahankan kekuasaan apa tidak. Maka oleh karena itu, apa yang disampaikan Gus Fakih itu kan sifatnya ideologis. Oke lah kalau dianggap ideologi ini sudah mati gitu ya. Nah, saya perlu memberikan masukan kepada Pak Prabowo, pemerintah sekarang gitu. Jadi satu, jangan kasih sedikit pun ruang untuk kelompok radikal. Coba lihat itu yang di film Game of Thrones itu. Bagaimana sedikit kelompok radikal dikasih angin ya menghancurkan negara. Yang kedua, apa yang disampaikan Gus Fakih tadi mengenai frustrasi sosial yang sekarang itu mulai digencarkan oleh kelompok oposisi maupun kepentingan internasional yang tidak suka dengan Pak Prabowo, yang diwujudkan oleh demo mahasiswa maupun suara-suara netizen terutama kalangan muda. Itu selama ini itu menurut saya sejauh ini itu karena niat baik Pak Prabowo dan ya implementasinya ya nggak terlalu geser dari apa yang dimaui presiden gitu di level pelaksanaan itu. Yang saya khawatirkan cuma satu, karena selama ini yang masih setia, yang masih percaya sepenuhnya kepada Prabowo itu hanya kelompok kita, hanya kelompok pribumi. Kalau trennya bawahan-bawahan Pak Prabowo itu seperti ini, terus-menerus sedikit demi sedikit mencubit, mengiris yang menimbulkan rasa sakit di kalangan pribumi, itu terus-menerus, saya khawatir pemerintahan Pak Prabowo itu tidak sampai. Diprotes kali sahabat yang lain, saya punya anak lebih tua dari ini, kok nggak diangkat? Iki sik cilik diangkat. Oh, konbeng nomor kene. Diceluk kabeh diuji. Umar nanya, saya nanya, apa tafsir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwan. Ternyata wong tuwek-tuwek iki sitok ora ono sing jawab.
Ibnu Abbas umur belasan. Apa itu? Itu isyarat sinyal Nabi sudah akan wafat. Kok bisa? Nabi itu tugasnya dakwah. Kalau sudah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, umat Islam masuk Islam berbondong-bondong, ratusan ribu masuk Islam, berarti tugas Nabi akan selesai. Kan ngene ta? Lek tugasnya selesai berarti badhe ditimbali malih karo Gusti Allah. Surat An-Nasr, yadkhuluna fi dinillah, tirose Ibnu Abbas, isyarat sinyal Nabi sudah badhe wafat, badhe meninggal dipanggil Allah. Dan ini riwayat Imam Bukhari. Dari dulu Islam mengedepankan ilmu. Imam Syafi'i seumur 14 jadi hakim agung teng Yaman 3 tahun. 14 sih SMP bu, langit dah, cek sanawiyah. Tapi krono Imam Syafi'i top, hafal luar biasa, jadi hakim agung. Itu loh Islam, nggak melihat nasab siapa, nggak melihat kaya atau miskin, nggak melihat tua atau muda, pokok yang paling berilmu yaitu clear. Halo, jangan menaruh ilmu di bawah yang lain-lain. Yang lain-lain kudu manut anake wong tukang becak 70 hafid Quran kabeh, hatam Bukhari Muslim kabeh, sergep tahajud kabeh, nawu sorob apal, tapi wong 70 mu kabeh anake orang tukang becak, anake orang tukang ngarit nyari rebeh. Halo, dengan satu anak cucunya kenarok, lebih mulia mana? Ya lebih mulia yang berilmu lah. Lah sakniki ada giringan pemikiran ide 70 orang alim masih kalah dengan 1 orang dari golongan tertentu. Lah iki ulang-ulangane sapa Mas? Adik lek ditakoni nesu ngengkel ram. Halo, ulang-ulangane Nabi gak ngono kuwi. Quran mengangkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mereka yang berilmu diangkat derajatnya. Quran ini nabrak Quran kafir. Ngene mangke. Nentang Quran kafir mboten? Kafir. Bahaya. Utamakan ilmu, muliakan ilmu, angkat derajat orang yang berilmu. Ini loh yang sesuai dengan Quran. Nanya hukum, nanya kepada siapa? Yang berilmu, meskipun anaknya tukang becak nyari rebeh, wong nyatanya berilmu. Fas'alu ahla dzikri, tanya yang ahli, ada ilmu, namanya ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak loh, Quran merintah nanya kepada ulama. Bapak Ibu rahmakumullah, pokoknya angkat ilmu, muliakan ilmu, takzim kepada orang yang berilmu. Syekhona Khalil dihormati karena ilmunya. Engki napa nggih? Engki. Apa engki? Ki As'ad Samsul Arifin mulje karena ilmu. Kiai Yahya Ganjar mulje karena ilmu. Kalau enggak karena ilmu, hidungnya sama dengan kita, badannya sama dengan kita, makannya nasi sama dengan kita, tidurnya sama. Ya sama, semuanya sama. Cuma beliau berilmu, kita ya lumayan dibilang kalah, tapi kalah. Jadi mulia itu karena ilmu. Nabi bersabda, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum ala adna rajulin min ashabi. Selisih keunggulan orang alim dengan orang awam, meskipun rajin ibadah orang awam,
Itu perbandingannya, selisihnya seperti Nabi dibanding sahabat yang paling bodoh, seperti Nabi dibanding sahabat yang paling rendah. Begitu mulianya orang yang punya ilmu. Paham gak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Madhab 4 jadi panutan orang sedunia. Pengikut madhab Hanafi ratusan juta, pengikut madhab Syafi'i hampir 1 miliar lebih sak dunia, pengikut Hambali ratusan juta, pengikut Maliki ratusan juta. Sak niki nih, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi diikuti ratusan juta orang, bukan karena sugihnya, bukan karena gantengnya, juga bukan karena nasabnya, karena nggak ada satupun madhab 4 yang nasab keturunan Rasulullah, nggak ada. Madhab Imam Syafi'i bukan keturunan Rasulullah, Imam Hambali, Maliki, Hanafi bukan keturunan Rasulullah, tapi dimuliakan, diikuti jutaan orang karena ilmu. Ya bangga. Halo, perkara berilmu plus keturunan Rasulullah ya luar biasa. Kayak Said Maliki begitu loh, ya alim ya keturunan Rasulullah, luar biasa. Tapi andai bukan keturunan Rasulullah, alim, ya tetap kita hormati. Ikrimah ahli tafsir, dawuh-dawuhnya banyak di kitab Jalalain, tafsir Jalalain, banyak mengutip Ikrimah. Qala Ikrimah, ahli tafsir. Siapa Ikrimah? Bapaknya Ikrimah namanya Abu Jahal. Bapaknya itu loh dedengkotnya musuh Islam, dedengkotnya orang kafir. Tapi anaknya masuk Islam, jadi ulama. Ditolak, dimusuhi apa diterima? Dihina apa dimuliakan? Dimuliakan, padahal bapaknya Abu Jahal. Islam nggak melihat, Islam nggak mengajarkan dosa waris. Yang jahat bapaknya, yang salah bapaknya, yang dosa Abu Jahal, anaknya suci fitrah. Jangan pernah membebankan dosa bapaknya kepada anaknya, nggak boleh. Kalau di sini ada orang tahun 70-an Kristen, lalu punya cucu kompoi Islam, sekolah di sini, lalu mondok Lirboyo, 10 tahun kemudian pulang jadi ustadz, nggak boleh lo mengungkit rasa ngulang mbahmu Kristen, nggak boleh begitu, ngawur aja. Andai orang tuanya mbahnya non muslim salah, yaitu salahnya dia. Cucunya masuk Islam nggak ikut salah, paham nggih? Islam menghargai ilmu meskipun keturunan non muslim. Kayak sapa mong Ikrimah keturunan dari Abu Jahal. Barangkali tahun 60-an ada tokohnya PKI, kan sangat mungkin ya, ketika itu perang sama tentara, sama yang Islam, sama Banser. Sekarang damai, ternyata tokoh PKI itu punya cucu hafid Quran, alim, alumni Raudhatul Ulum. Kita terima apa enggak? Terima, dihormati apa enggak? Tetapi kakeknya begitu, itu kan kakeknya, nah gitu loh. Islam menghargai ilmu, jangan lihat siapa dia, bapaknya siapa, jangan. Clear. Perkara dia alim, cucunya Kiai Yahya, dia top, bapaknya top, kakeknya top, ya alhamdulillah kalau gini mas. Tapi andai orang alim itu dulu kakeknya tokoh PKI, nggak masalah. Pondok saya yang sekarang masjid tak rehab, yang wakaf tanah masjid itu Pak Martimin, dulu tahun 65 tokoh PKI. Kena saya akhirnya mau sholat insaf, pergi haji beberapa kali, mewakafkan tanahnya untuk pondok, sekarang jadi masjid itu. Tak
tolak apa tak terima? Tak tolak apa tak terima? Tetapi dia mantan pentolan PKI. Itu kan dulu. Mending mantannya PKI jadi kiai daripada mantan kiai jadi jelas nggih? Sekarang orang lagi ruwet-ruwet, ini yang mengunggulkan kekayaannya, ini mengunggulkan partainya, ini mengunggulkan sukunya, ini mengunggulkan nasabnya. Jawabannya, kalau enggak berilmu minggir. Wis ngono ae wis. Enak. Tapi ya tetap dihormati. Wong sesama muslim saling menghormati. Untuk berperan berfatwa, jadi kiai, jadi khotib, ngimami, nalkin mayit, nyuwun sewu, baca kitab kuning, dipilih harus yang berilmu, keturunan siapapun, gitu loh. Nah, ini yang saya ingin menyampaikan. Mabruk, mabruk, selamat.